Kupikir ini adalah tindakan kebaikan yang mudah. Tetapi malah menjerat jaring cinta dalam waktu. Dan menjebak hati satu sama lain. Berawal dari rasa iba membawanya pulang. Berakhir dengan cinta yang saling bersandar. Roda takdir diam-diam berputar. Menuliskan sebuah kisah yang mengharukan. Dia adalah putri dari seorang temanku. Aku bukanlah orang baik yang membawanya pulang. Hanya saja aku kasihan padanya. Jadi aku merawatnya begitu saja. Tidak kusangka anjing liar yang dipelihara telah tumbuh besar. Dan berubah menjadi serigala. Serigala yang punya niat buruk padaku. Menghadiri pemakaman teman. Malah membawa pulang putrinya yang masih sekolah. Awalnya ingin pergi setelah upacara pemakaman selesai. Tapi melihat gadis itu dikelilingi oleh sekelompok orang dewasa. Sial. Aku mendengarkan dari atas pohon di sampingnya. Ternyata orang-orang ini telah berbuat curang. Ingin menelan rumah dan uangnya. Mereka mengatakan akan membesarkannya sampai dewasa. Seolah-olah mereka memberikan bantuan yang besar. Tetapi mereka tidak berniat memberikan 1 sen pun dari warisan ibunya. Aku menoleh ke batu nisan. Menatap wanita yang tersenyum lembut di foto. Dalam hati aku tidak berdoa agar menjadi orang baik yang bodoh. Sudah kubilang, kerabat tidak bisa diandalkan. Kau tidak percaya. Sekarang mereka menindasmu. Anak yatim piatu itu. Tapi aku tidak berniat membantunya. Yang berbuat baik padaku adalah ibunya, bukan dia. Aku juga bukan orang suci. Aku hanya penasaran apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan menangis dan mengemis pada orang-orang itu? Tapi dia hanya menundukkan kepalanya. Berdiri di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak menarik. Aku bertepuk tangan. Bermaksud untuk pulang. Tapi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan menatap ke arahku. Matanya merah. Dengan sedikit keras kepala dan waspada. Saat itu, aku seolah melihat diriku di masa lalu. Juga anjing liar yang ingin menggigit seperti itu. Aku dan dia saling menatap. Tidak ada yang mengalihkan pandangan. Hei. Apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Aku mengangkat alisku dan tersenyum padanya. Kelompok orang yang tadi memaksa. Baru kemudian menyadari bahwa aku, orang luar ini, masih ada. Kilatan kecanggungan melintas di wajah semua orang. Detik berikutnya mereka marah karena malu. Ini adalah latar belakang keluarga. Aku mengabaikannya. Berjalan ke depan gadis itu. Menyimpan senyumku. Aku adalah teman ibumu. Dia telah berjasa padaku. Aku bisa menampungmu. Tapi aku melihat sekeliling. Yang lain juga berkata-kata demi kata. Warisan yang dicuri oleh mereka. Nanti, jika kamu memiliki kemampuan, ambil kembali sendiri. Aku tidak akan membantumu. Semua orang seperti kehilangan penutup malu mereka. Berteriak dan memarahiku karena berbicara omong kosong. Dia tertegun sejenak. Seolah-olah terkejut dengan kemarahan saya yang tiba-tiba di pagi hari. Lalu dengan tenang mendorong selembar kertas di atas meja ke arah saya. Maaf. Lain kali aku akan berhati-hati. Ini perjanjianku denganmu. Anda bisa melihatku dengan bingung. Berjalan mendekat. Duduk di depannya. Mengambilnya dan melihatnya. Hampir tertawa terbahak-bahak. Kolom pihak pertama kosong. Pihak kedua by Ningbing, perjanjian tersebut kira-kira mengatakan bahwa semua biaya hidup dan biaya sekolah menengah yang dikeluarkan pihak kedua saat tinggal di rumah pihak pertama akan dilunasi bersama dengan bunganya 1 tahun setelah pihak kedua lulus kuliah. Melirik orang di seberang. Menggodanya.
Bagaimana kamu bisa yakin bisa melunasinya 1 tahun setelah lulus kuliah? Biaya membesarkan anak sekarang sangat mahal. Dan kenapa hanya biaya sekolah menengah? Bukankah biaya kuliah dan biaya hidup yang harus saya tanggung? Wajah Bai Ningbing memerah. Sedikit tersandung. Bisa ditambahkan pasal dalam perjanjian. Jika tidak dilunasi saat jatuh tempo, bunganya berlipat ganda. Kemudian menjelaskan dengan sedikit cemas. Aku pasti akan mengembalikannya. Anda tenang saja. Nilai saya lumayan bagus. Saya bisa mengajukan beasiswa untuk kuliah. SMA. Biaya sekolah dan hari libur. Saya bisa bekerja paruh waktu. Untuk mengumpulkan biaya kuliah dan biaya hidup. Aku masih bisa. Baiklah. Semakin didengar semakin tidak masuk akal. Aku bukannya tidak mampu membesarkannya. Masih berpikir untuk bekerja paruh waktu. Sekarang ada banyak bos tidak bermoral yang hanya mengandalkan siswa yang bekerja paruh waktu untuk menekan dan memeras serta memotong gaji. Saya sudah mengalaminya. Dia tidak perlu mengalaminya lagi. Belajarlah dengan baik. Jangan pernah berpikir tentang pekerjaan paruh waktu. Aku punya uang untuk membesarkanmu. Perjanjian ini juga tidak perlu uang. Anggap saja aku membalas budi ibumu. Aku meletakkan perjanjian di atas meja. Bangun. Bersiap untuk pergi mandi. Jika Anda tidak menandatangani, saya tidak akan tinggal di sini. Apakah itu mengganggu? Mengapa begitu cengeng di sini? Aku benar-benar ingin berteriak padanya. Tetapi melihat ketulusan dan obsesi di mata Bai Ningbing. Melihat gadis-gadis Chen Guanglin berdiri tegak. Tiba-tiba aku menyadari. Ini bukan hanya catatan utang. Perjanjian. Itu adalah harga diri terakhir yang tersisa baginya sebagai anjing yang kehilangan rumah. Saya kembali, mengambil pena, dan dengan rapi menandatangani nama saya di kolom pihak pertama. Fang Yuan melihat ekspresi orang di seberangnya seolah-olah merasa lega. Aku merasa agak lucu. Berkemas dan pergi makan sarapan di luar. Lalu pergi ke supermarket untuk membeli perlengkapan hidupmu. Jika saya tidak salah ingat, sekolah akan dimulai dalam 2 minggu, kan? Apa yang kamu butuhkan? Saya akan membeli semuanya pada saat itu. Di malam hari aku meliriknya. Mungkin sekarang kerabat serigala putihmu sudah pindah ke rumahmu. Aku akan mengantarmu pulang sebelum pergi ke supermarket. Ambil sendiri barang-barang yang tidak bisa kamu tinggalkan. Setelah kembali, panggil saja aku Fang. Aku merasa kesulitan dengan perbedaan usia dan hubungan kami. Panggil saja Paman. Tidak terlalu tua untuk memanggil kakak. Itu juga agak aneh. Fang Yuan, aku bisa memasak. Tidak perlu makan di luar. Saat dia mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan menuju lemari es dapur. Baiklah. Tidak apa-apa memanggil nama secara langsung. Tapi sedetik kemudian, dia menoleh menatapku dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Aku lupa bahwa lemari esku hanya berisi alkohol. Pada akhirnya, kami tetap pergi makan sarapan di luar. Lalu kembali sekali. Rumah aslinya tidak memakan waktu setengah jam. Tidak sampai. Dia turun. Hanya membawa foto buku dan pakaian ibunya. Wajahnya tidak terlalu baik. Mata merah. Kerabat serigala putih seharusnya tidak mengatakan hal-hal baik. Tapi aku tidak menghiburku. Tidak ada kewajiban untuk menenangkan emosinya. Beberapa hal harus dilalui sendiri. Berkendara ke supermarket. Biarkan dia memilih barang sendiri. Aku menunggu temannya, Xiao Rongyu, menelepon di kasir. Baru saja menjawabnya. Aku mengerutkan kening. Dan menjauhkan gagang telepon sedikit. Kakak, tolong hibur aku. Agak tak berdaya. Teman ini, tolong habiskan uang. Bayanganmu. Kalau tidak, aku akan meminta kompensasi biaya kerusakan pendengaran padamu, katakan. Kali ini karena apa lagi? Bukankah karena ayahku menipuku untuk kencan buta lagi? Baru saja bertengkar dengannya lagi. Kakak, aku ingin meminjam kamar tamu rumahmu malam ini. Dia berpura-pura menangis.
Rumahku tidak punya kamar tamu. Ada orang yang tinggal. Apa? Kawan Fang Yuan. Kau sudah belajar menyembunyikan kecantikan di rumah emas. Otak macam apa yang berantakan ini? Aku menjelaskan seluk-beluknya kepadanya dengan singkat dengan sakit kepala. Dia mendengarkan dengan kagum di sana. Akhirnya bersikeras untuk mengajak Bai Ningbing makan hotpot siang hari, mengatakan bahwa dia merasa kasihan padanya dan ingin memberinya makan yang enak. Setelah Bai Ningbing keluar, dia tidak membeli perlengkapan sehari-hari apapun. Berbagai sayuran. Sebaliknya, dia membeli sekeranjang besar. Aku menatapnya dengan bingung, dia berbisik menjelaskan. Aku akan memasak mulai sekarang. Makan di luar membuang-buang uang, masih membeli apa? Kasir melirik kami berdua dengan tatapan rumit. Ya. Sepertinya ada kesalahpahaman. Aku membayar dengan ekspresi normal. Setelah masuk ke mobil, aku memberitahu Bai Ningbing tentang Xiao Rongyu yang mengajaknya makan hotpot. Dia tidak keberatan. Katanya semuanya boleh. Dalam perjalanan ke restoran hotpot, dalam hati berdoa, Xiao Rongyu harus menjaga mulutnya saat makan hotpot nanti. Begitu memasuki restoran hotpot, aku melihat Xiao Rongyu yang melambai dengan liar ke arah kami. Dan cahaya yang terpancar di matanya saat melihat Bai Ningbing. Aku dengan pasrah membawa Bai Ningbing untuk memperkenalkan mereka berdua. Bai Ningbing. Ini Xiao Rongyu, Bibi, wanita di seberang langsung cemas. Bibi apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Ningbing kan? Aku adalah kakak perempuan Xiao Rongyu. Bai Ningbing memanggilnya kakak perempuan seperti yang dia inginkan. Lalu dia disuruh mengambil bumbu. Aku tahu dia ingin berbicara denganku secara pribadi. Xiao Rong tersenyum dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kamrat Fang Yuan. Katakan padaku dengan jujur. Apakah kamu menyukai wajah cantik Ningbing? Jadi kamu membawanya pulang. Aku menatapnya dengan tatapan seperti melihat orang idiot. Melihatnya mengambil cangkir air tanpa menjawab. Dia dengan lemah melanjutkan spekulasinya. Tidak mungkin. Kamu ingin menjadi ayahnya? Aku tersedak dan batuk. Air yang baru saja kuminum hampir menyembur keluar. Xiao Rong dengan panik memberiku tisu. Aduh. Aku hanya berbicara omong kosong. Bukankah kamu paling takut akan masalah? Jangan bilang padaku itu untuk membalas budi. Aku tahu itu. Kamu segera membagi kuda menjadi satu, itu terlalu ringan. Tidak mungkin. Karena ibunya membantumu saat itu. Kamu akan merawat putrinya. Ya. Aku tidak akan melakukannya. Jadi mengapa aku tiba-tiba membawanya pulang dengan gegabah? Apakah karena saat kita bertatapan hari itu? Aku melihat diriku yang dulu dalam dirinya? Aku juga tidak tahu. Bai Ningbing kembali dengan bumbu. Aku dan Xiao Rong menghentikan topik ini tepat waktu. Waktu makan hotpot berikutnya. Dengan kehadiran Xiao Rong. Tidak ada momen yang membosankan sama sekali. Malah Bai Ningbing tersipu beberapa kali karena tingkahnya. Sebelum naik mobil untuk pulang, Xiao Rong memanggilku. Melihat Bai Ningbing di kursi penumpang depan. Berbisik dan berpesan. Aku tidak tahu mengapa kamu membawanya pulang. Jika kamu tidak mau bicara, aku tidak akan bertanya. Memelihara anak itu mudah diucapkan. Jika nanti ada yang dibutuhkan, beritahu aku kapan saja. Jangan pendam semuanya sendiri. Mengerti? Aku menjawab dengan nada panjang. Baiklah, Bibi Xiao Rong yang suka khawatir. Dia memelototiku. Dan melepaskanku. Sebelum pulang, kami pergi ke toko furnitur lagi. Toko memesan lemari pakaian dan meja kursi untuk diantar ke rumah. Berencana untuk meletakkannya di kamar tamu. Itu akan menjadi kamarnya. Atur semuanya dengan baik. Setelah pulang, aku kembali ke kamar tidur untuk tidur siang. Membiarkan Bai Ningbing mengatur sendiri. Sore hari, aku dibangunkan oleh aroma masakan. Rose Huo juga linglung. Masuk ke ruang tamu. Di bawah cahaya lampu yang hangat, Bai Ningbing sedang mengeluarkan piring demi piring dari dapur. Aku melihat meja yang penuh dengan hidangan.
Dengan ragu mengangkat mata untuk melihatnya. Apakah aku membawa pulang seorang gadis keong bernama Bai Ningbing? Aku merasa sedikit malu. Aku tidak tahu apa yang Anda suka makan, jadi saya membuat beberapa. Tanpa sengaja saya membuat terlalu banyak. Maaf. Aku memberi isyarat dengan tangan bahwa tidak apa-apa. Duduk di meja makan masih sedikit merinding. Jadi inikah rasanya memiliki seseorang yang memasak di rumah? Hari-hari berikutnya, komunikasi antara aku dan Bai Ningbing tidak banyak. Sebagian besar waktu aku meringkuk di ruang kerja. Menggambar. Sesekali pergi ke studio dan bertemu pelanggan bersama Xiao Rongyu. Di rumah. Sejak ada Bai Ningbing, selalu menjaga jendela tetap cerah dan tenang. Ada juga beberapa tanaman hijau kecil di balkon. 2 minggu kemudian, tiba hari pertama sekolah Bai Ningbing. Mengantarnya ke sekolah untuk mendaftar. Baru pada hari itu aku tahu dari guru bahwa dia mendapat nilai ujian akhir semester lalu. Peringkat pertama di seluruh sekolah. Inilah yang dia katakan sebagai nilai yang lumayan. Menoleh untuk melihat ujung telinga gadis itu yang memerah dan tulang punggungnya yang sedikit lebih tegak. Terasa lucu di dalam hati. Sedikit seperti kucing. Karena sekolah dekat dengan rumah. Akhirnya berkonsultasi dengan pendapatnya. Memutuskan untuk tidak berasrama. Keesokan harinya aku pergi ke pusat perbelanjaan dan membelikannya sepeda. Sejak saat itu, dia secara resmi memulai kehidupan kelas 2 SMA. Dan aku juga sepenuhnya fokus pada studio. Tanpa terasa liburan panjang hari nasional tiba. Aku tidak menyangka akan tiba-tiba sakit pada hari pertama liburan. Mungkin karena aku terlalu sibuk beberapa waktu lalu. Studio terlalu tegang. Tiba-tiba santai. Malah sakit. Bai Ningbing mengikuti pelatihan terpusat yang diselenggarakan sekolah. Dia pergi pagi-pagi sekali. Sepanjang liburan tidak di rumah. Asal ambil obat di lemari ruang tamu. Minum dengan air dingin. Dengan linglung kembali tidur. Bangun lagi. Adalah Beike yang bangun. Samar-samar mendengar suara benda bergerak di ruang tamu. Dengan susah payah mengumpulkan semangat. Di tangan memegang buku tebal. Dengan hati-hati berjalan menuju ruang tamu. Bertatapan dengan orang di ruang tamu. Aku dengan canggung meletakkan buku yang kuangkat, Bai Ningbing. Kenapa dia kembali? Belum membawa. Aku bertanya. Bai Ningbing mengatupkan bibirnya. Sambil memegang termometer, berjalan ke arahku. Aku tidak bereaksi. Dengan linglung melihatnya mengukur suhu tubuhku. Kamu demam? Dia melihat angka yang tertera di termometer. Wajahnya semakin muram. Tidak heran seluruh tubuh sakit. Kenapa kamu kembali? Bai Ningbing berbalik dan memasukkan termometer ke dalam laci. Lalu mengambil obat di atas meja dan melihatnya. Kembali untuk mengambil buku yang lupa dibawa. Dari ruang tamu, aku menebak kamu sakit. Jadi aku meminta izin pada guru untuk tidak mengikuti pelatihan terpusat. Aku mengerutkan kening. Aku bisa menjaga diri sendiri. Cepat kembali untuk pelatihan terpusat. Dia mengambil gelas air yang tadi ku minum dan melihat ke arahku. Jadi, kamu menjaga diri sendiri dengan minum air dingin. Dan minum obat sembarangan. Aku terdiam sesaat. Merasa seolah dialah orang tua di sini. Di rumah tidak ada obat penurun panas. Aku keluar untuk membeli obat. Di dapur ada air panas yang sudah direbus. Minumlah dulu. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kunci dan keluar. Aku duduk di sofa dengan linglung sebelumnya. Saya pernah pergi ke rumah sakit sendiri untuk operasi usus buntu akut. Dirawat di rumah sakit sendirian. Setelah itu, Xiao Rongyu tahu matanya merah membara. Menyalahkan saya karena tidak menganggapnya sebagai teman. Sebenarnya bukan begitu. Saya hanya tidak terbiasa bergantung pada orang lain. Secara tidak sadar, saya tidak ingin menjalin hubungan dekat dengan siapapun. Pintu terbuka dan menarik kembali pikiran kacau saya. Bai Ningbing masuk dengan terengah-engah. Dahinya berkeringat halus. Dia berlari kembali. Dia pergi ke dapur untuk menuangkan secangkir air panas lagi. Kemudian berjongkok di depan saya dan mengeluarkan obatnya untuk melihatnya dengan cermat.
Menjelaskan bahwa saya tanpa ekspresi menyaksikan dia melakukan semua ini, perasaan dirawat. Bagi saya, terlalu asing. Bai Ningbing akhirnya tidak kembali melanjutkan. Di bawah pengawasannya, saya cepat sembuh. Ayo. Saya pernah memintanya untuk keluar mencari teman selama liburan. Tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Memilih untuk tinggal di rumah bersama saya. Kadang-kadang kami pergi berbelanja bersama. Kadang-kadang kami menutup tirai di siang hari. Tapi saya, ruang tamu, menyalakan listrik. Kadang-kadang setelah makan malam di malam hari, kami pergi berjalan-jalan di taman bawah. Tapi saya akan tetap tidak berbicara. Tetapi pada hari terakhir periode itu, Xiao Rongyu datang dengan membawa makanan ringan dan minuman seperti orang gila. Setelah melihat saya, dia mengatakan sebuah kalimat penuh emosi. Bahwa individu itu akan kembali ke negaranya. Xiao Rongyu dalam mulutku adalah teman kuliah kami, Chen Hansheng. Meskipun Xiao Rongyu tidak mau mengakuinya. Tetapi selama bertahun-tahun dia selalu menolak kencan buta. Juga karena perselisihan antara dia dan Chen Hansheng. Sebagai pengamat, saya mengerti dengan jelas. Tetapi saya juga tidak pantas mengatakan apapun. Saya dan Xiao Rongyu tidak pandai memasak. Pada akhirnya, Bai Ningbing membawa bahan-bahan ke dapur. Xiao Rongyu mengikutinya dan membuka kulkas dengan akrab. Ingin mengambil anggur. Tetapi hanya melihat penuh dengan sayuran. Berbalik untuk melihat saya di ruang tamu. Di mana anggurmu? Bai Ningbing melewatinya ke lemari anggur di ruang makan. Mengambil sebotol anggur dengan kadar alkohol rendah dan memberikannya kepadanya. Bip bip bip. Mengatakan bahwa dia baru saja sembuh dari sakit dan tidak bisa minum alkohol. Hatiku berdebar kencang. Dengan gugup aku menatap Xiao Rongyu. Benar saja. Detik berikutnya, Xiao Rongyu menuduhku. Setiap kali sakit tidak memberitahunya. Aku menjelaskan, hanya demam flu biasa yang tidak berbahaya. Sembari melirik sosok sibuk di dapur. Aku agak curiga. Bai Ningbing sengaja melakukannya. Terpaksa mengalihkan topik pembicaraan. Chen Hansheng kembali ke negara ini mencarimu. Xiao Rongyu menyesap anggur. Dengan sedikit putus asa. Dia meneleponku mengatakan ingin berbaikan. Sambil berkata dia meletakkan gelas anggur dengan keras di meja kopi. Sangat bersemangat sampai dia pikir dia siapa. Mengapa dia pikir aku akan menunggunya begitu banyak pria muda yang menunggu untuk disayang olehku? Melihat penampilannya yang sok keren. Aku dengan sengaja berkata kepadanya. Kalau begitu berikan ponselmu padaku. Aku akan meneleponnya. Agar dia tidak mencarimu lagi di masa mendatang. Xiao Rongyu tertegun sejenak. Lalu seperti seekor hamster kecil menyembunyikan ponsel di dadanya. Dengan sedikit keluhan. Kau menjelaskan hanya meneleponnya. Aku menghela nafas. Aku ingin kau menghadapi hatimu sendiri. Tetapi dia juga tidak bisa diam-diam pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun. Lalu kembali dengan kata-kata ringan ingin berbaikan. Seolah-olah tahun-tahun perpisahan itu tidak pernah ada. Xiao Rongyu menundukkan kepala dan sedikit terisak. Aku duduk mendekat. Menepuk pundaknya. Baiklah. Kalau begitu kau pertimbangkan lagi. Dia menunggu Bai Ningbing mengeluarkan hotpot. Xiao Rongyu sudah menghabiskan sebotol anggur. Di meja makan dia masih bersikeras mengajak Bai Ningbing minum bersamanya. Aku tersenyum tak berdaya. Dia masih anak-anak. Minum apa? Xiao Rongyu tidak peduli. Ningbing akan segera dewasa. Minum sedikit? Tidak apa-apa. Aduh. Kamrat Fang Yuan. Jangan terlalu kaku. Oke. Lalu aku hanya melihat Bai Ningbing diam-diam menyerahkan gelas anggur. Baiklah. Aku tidak peduli. Makan malam ini berlangsung lama. Meskipun Xiao Rongyu tertawa sepanjang waktu. Tapi aku tahu dia sebenarnya sangat sedih. Betapa pedulinya dia pada Chen Hansheng dan kepergian Chen Hansheng ke luar negeri. Betapa besar lukanya baginya. Selama bertahun-tahun.
Dia selalu menunggunya. Pada akhirnya, Bai Ningbing sudah agak mabuk. Xiao Rongyu tiba-tiba bertingkah gila karena mabuk. Berkata ingin Chen Hansheng menjemputnya. Menghadapi dua pemabuk besar dan kecil ini, kepalaku berdenyut-denyut. Pertama-tama aku membantu Bai Ningbing kembali ke kamar untuk berbaring. Dia masih mengoceh. Memintaku untuk tidak mencuci piring. Dia akan bangun besok pagi untuk mencucinya. Aku tertawa. Merasa karakternya seperti wanita tua kecil. Kembali ke ruang tamu. Berjongkok di depan Xiao Rongyu. Apakah kamu benar-benar yakin ingin meneleponnya sekarang? Aku tahu. Kamu tidak mabuk. Xiao Rongyu terdiam. Setelah beberapa saat, dia baru berbicara, aku sangat merindukannya. Aku menatapnya dan berkata dengan lembut, oke. Aku tahu. Mengambil ponselnya, menelepon Chen Hansheng. Memberitahunya alamat rumahku. Lalu aku menemani Xiao Rongyu menunggu sekitar setengah jam. Bel pintu berdering. Xiao Rongyu yang tadinya berbaring langsung duduk tegak. Lalu menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri. Dan berbaring kembali. Aku menggelengkan kepala tanpa daya. Pergi membuka pintu. Pria di luar pintu sudah lama tidak bertemu. Aura dingin di tubuhnya bahkan lebih terasa. Tetapi kegembiraan yang tersembunyi tidak bisa disembunyikan di antara alisnya. Aku dan dia saling mengangguk. Menyingkir dan membiarkannya masuk ke dalam rumah. Dia berjalan cepat ke arah Xiao Rongyu. Mendekapnya dalam pelukan. Memanggil dengan suara lembut. Nama Xiao Rongyu menghilang dengan dingin. Itu adalah kelembutan khusus milik Xiao Rongyu. Aku melihat mereka di beranda. Dalam keadaan linglung. Seolah kembali ke masa kuliah. Saat itu, Xiao Rongyu sering berpura-pura mabuk. Setiap kali memintaku menelepon. Meminta Chen Hansheng untuk menjemputnya. Pemuda yang dingin itu selalu datang dengan tergesa-gesa. Dengan hati-hati membujuk gadis yang mabuk. Adegan dalam ingatan tumpang tindih dengan adegan di depan mata. Seolah semuanya tidak berubah. Chen Hansheng setengah memeluk Xiao Rongyu dan membawanya keluar rumah. Aku melihat Xiao Rongyu yang membenamkan wajahnya di lehernya. Berpura-pura tidak sadar tiba-tiba membuka mulut Chen Hansheng Xiao Rong. Maka persahabatan terpentingku. Ini adalah terakhir kalinya dia membantumu berkata-kata sampai di sini. Dia mengerti Xiao Rongyu. Dia berbalik dan menatapku dengan serius. Terima kasih. Aku melambaikan tangan. Menutup pintu. Keesokan harinya aku pergi ke studio. Melihat Xiao Rongyu yang terlambat dengan bekas cupang di lehernya, mataku tersenyum. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiao Rongyu malah bergumam dengan perasaan bersalah. Aku belum menyetujuinya. Tapi kami semua tahu. Itu cepat atau lambat akan terjadi. Dia dan Chen Hansheng seperti sedang memainkan permainan tarik ulur dengan akhir yang sudah tertulis. Sejujurnya, aku iri pada keberanian Xiao Rongyu. Iri karena dia berani menaruh hatinya di tangan orang lain. Tidak seperti aku yang sepertinya kehilangan kemampuan untuk mencintai seseorang. Studio, dengan kerja kerasku dan Xiao Rongyu. Secara bertahap kembali ke jalur yang benar. Aku punya banyak waktu luang. Akan pergi ke stasiun kereta bawah tanah sendirian saat Bai Ningbing pergi ke sekolah. Melihat orang-orang datang dan pergi di peron. Menebak apa yang mereka pikirkan. Berlalunya waktu. Bagiku itu stagnan, tetapi juga semakin cepat. Malam tahun baru tiba begitu saja. Aku menerima telepon yang tak terduga. Sebelum menjawab telepon, aku sedang membeli tepung di supermarket, Bai Ningbing. Secara kebetulan dari mulut Xiao Rongyu aku tahu bahwa aku suka makan xiao suro. Diam-diam dia belajar memasak hidangan ini. Berencana menunjukkannya padaku malam ini. Tetapi di rumah tidak ada tepung. Di dapur masih merebus sup. Dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Jadi dia harus menyuruhku keluar untuk membeli telepon. Pria di ujung sana adalah ayahku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan nomorku. Ketika aku menjawabnya,
Dia hanya mengatakan satu kalimat. Bibimu membersihkan kamar. Menemukan surat yang ibumu tinggalkan untukmu. Kembalilah sendiri untuk mengambilnya. Kemudian dia menutup telepon. Bibi yang dia sebutkan, secara nama adalah ibu tiriku. Hanya tinggal bersamaku kurang dari 10 tahun. Aku mengirim pesan kepada Bai Ningbing. Akhirnya aku tetap mengemudi kembali ke rumah itu. Wanita itulah yang membukakan pintu untukku. Aku masih berdiri di depan pintu. Tidak berniat untuk masuk. Ayahku berjalan dari ruang tamu. Dengan nada tidak ramah. Bisakah kau menyapa? Aku menahan keinginan untuk segera pergi. Aku berbicara lagi kepada wanita itu. Seolah khawatir kami berdua akan bertengkar. Dengan tergesa-gesa dia kembali ke ruang tamu dan muncul lagi. Di tangannya memegang sepucuk surat. Di matanya membawa sanjungan dan mencoba bertanya. Makan dulu baru pergi. Kesabaranku habis. Aku merebut surat itu dari tangannya. Berbalik dan pergi. Di belakangku terdengar omelan tidak puas dari ayahku. Untuk apa kau menahannya? Aku anggap saja tidak punya anak ini. Langkahku tidak berhenti. Sampai aku duduk kembali di mobil aku baru menyadari. Tangan yang memegang surat itu sedikit gemetar. Proses membuka surat itu seperti ditambahkan efek gerakan lambat. Sampai baris pertama tulisan tangan yang familiar memasuki mataku. Masalah antara ayah dan ibu. Ayuan jangan pikul di pundakmu sendiri. Aku segera melipat surat itu dan kehilangan keberanian untuk terus membacanya. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Mulai tertawa tak terkendali. Ibu adalah wanita lembut yang suka membaca buku. Ayahku adalah seorang pengusaha yang hanya tahu cara menghasilkan uang. Saat itu, ayahku jatuh cinta pada ibu pada pandangan pertama. Mengejar mati-matian. Tetapi ibu tidak tersentuh. Namun, ayahku membujuk nenek. Akhirnya, di bawah paksaan nenek, ibu tetap menikahi nenek. Awalnya, ayahku sangat baik pada ibu. Kami sekeluarga pernah memiliki moral yang sangat bahagia dan memuaskan. Tetapi kemudian kesehatan ibu berangsur-angsur memburuk. Ayahku mulai berhubungan dengan wanita lain. Ibu mengajukan gugatan cerai. Tetapi ayahku tidak setuju dan hanya membiarkannya begitu saja. Kemudian kondisi ibu memburuk. Dirawat di rumah sakit. Ayahku semakin menjadi-jadi membawa wanita di luar dengan terang-terangan ke rumah. Hingga hari itu, ibu sakit parah. Aku sendirian menjaga di luar ruang operasi. Mataku merah. Tidak berhenti berulang-ulang. Aku mengirimkan pesan teks yang tak terhitung jumlahnya ke ponsel ayahku. Memohon ayahku untuk datang ke rumah sakit. Tetapi semua pesan telepon menghilang tanpa jejak. Sampai ponsel kehabisan daya. Lampu ruang operasi mati secara otomatis. Ibu didorong keluar dengan tubuh tertutup kain putih. Di telinga adalah perawat. Berulang kali bertanya padaku. Di mana ayahmu? Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya menatap tajam ke arah ibu didorong pergi. Sok mata terasa sakit. Kemudian ayahku tetap muncul dengan bekas mesra di lehernya. Ternyata ketika ibu berbaring di meja operasi, dia berbaring dengan wanita lain di tempat tidur di rumah. Aku tidak mengerti mengapa dia berubah pikiran setelah begitu mencintai ibu. Kurang dari sebulan setelah ibu meninggal, ayahku mengajukan untuk menikahi wanita itu. Aku tidak setuju untuk memulai. Tetapi ayahku berkata, jika aku tidak setuju, maka keluar saja. Kakek dan nenek meninggal lebih awal. Aku harus mencari kerabat lain dari pihak ibu. Berharap mereka bisa keluar dan menegakkan keadilan. Tetapi mereka semua dibeli dengan uang oleh ayahku. Pada hari ayahku menikahi wanita itu, aku kabur dari rumah. Tahun itu aku berumur 16 tahun. Dan sejak itu aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Untuk menghidupi diriku sendiri, aku melakukan berbagai pekerjaan sambilan. Banyak bos jahat suka merekrut anak di bawah umur. Karena murah dan mudah diintimidasi. Meskipun hari-hari itu penuh dengan pukulan dari masyarakat. Setidaknya aku bisa menghidupi diriku sendiri. Kemudian aku bertemu dengan ibunya Bai Ningbing. Dia orang yang baik.
Tidak peduli dengan kewaspadaanku yang menyeringai. Dengan lembut dan paksa menarikku keluar dari rawa. Mendukungku untuk kembali bersekolah. Bai Ningbing. Tiba-tiba aku menarik diri dari ingatan. Bai Ningbing masih di rumah makan malam tahun baru bersamaku. Aku membereskan surat itu dan mengemudi pulang. Membuka pintu rumah dan melihat Bai Ningbing berdiri di bawah lampu hangat ruang tamu. Mata kami bertemu. Dia menatap mataku untuk waktu yang lama. Lalu masuk ke dapur. Menghangatkan makanan. Aku bersyukur dia tidak bertanya apapun. Setelah makan, kami berdua duduk di sudut sofa. Tetapi tidak ada yang menyalakan TV untuk menonton gala tahun baru karena berisik. Tetapi tidak melakukan apapun. Tampak terlalu sunyi. Jadi aku memintanya menggunakan perangkat lunak ponsel untuk memutar lagu secara acak. Begitu saja. Kami berdua diam-diam mendengarkan lagu. Di luar jendela pada tengah malam adalah kembang api yang meledak dengan bebas, perangkat lunak musik. Memutar lagu yang tidak aku kenal, seorang gadis bernyanyi hei. Harus mengerti orang akan datang dan pergi. Satu-satunya hal yang tidak nyaman. Semua orang berubah-ubah. Kemudian Bai Ningbing memberitahuku. Lagu itu berjudul Melewati Dunia. Setelah semester baru dimulai, aku menemukan Bai Ningbing agak aneh. Belakangan ini dia selalu pulang dengan suasana hati yang ragu-ragu. Aku menunggunya melihat ke arahku. Dia menghindariku. Keadaan ini berlanjut hingga Kamis malam. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku merasakan tatapan dari ruang tamu. Agak tak tertahankan. Karakter yang lambat. Kakiku berputar. Menyeka rambut basah dan berjalan menuju ruang tamu. Katakan, ada apa? Bai Ningbing mulai mundur lagi. Tidak ada apa-apa. Aku dengan tidak sabar menyalahkan dokter. Jangan curi pandang padaku jika tidak ada apa-apa, itu sangat mengganggu. Aku tanya sekali lagi, ada apa sebenarnya? Besok ada pertemuan orang tua? Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya. Aku tertegun. Jadi beberapa hari ini dia terus memikirkan ini. Aku tidak menyalakan listrik. Tunggu aku akan bertemu seseorang besok. Yusi ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat menyadari keraguan-raguanku. Dan dengan pelan mencari alasan untukku. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sangat sibuk. Tidak perlu pergi juga tidak apa-apa. Dia ingin aku pergi. Kalau tidak, dia tidak akan memikirkannya begitu lama. Menyadari hal ini, aku berpikir sejenak. Dan bertanya jam berapa. Mata Bai Ningbing berbinar. Dengan kecepatan bicara yang cepat. Jam 10 pagi. Anda bisa tidur sebentar. Tidur siang? Besok tidak ada pekerjaan pagi. Kita bisa pergi bersama. Tetesan air di ujung rambut menetes ke tulang selangka. Agak dingin. Detik berikutnya, tatapan Bai Ningbing menghindar. Tetapi wajahnya memerah. Aku tertawa. Mendekat dengan pelan. Sengaja menggodanya. Hei. Wajahmu merah sekali. Dia berdiri dengan tergesa-gesa. Dengan tergagap. Aku kembali ke kamar untuk membaca buku. Setelah selesai berbicara, melewatiku dengan canggung dan berjalan menuju kamar. Menyentuh tulang selangka. Menatap bekas air di ujung jari. Aku menghentikan tawa. Seharusnya Bai Ningbing. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Suara langkah kaki berhenti sejenak. Terdengar suara wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah Bai Ningbing mengantarku ke kelas, dia meninggalkanku. Duduk bosan di kursi. Membolak-balik buku pelajarannya. Menunggu untuk dimulai. Tiba-tiba suara wanita yang menusuk terdengar dari belakang sepatu. Aduh. Entah trik apa yang digunakan beberapa orang. Sampai membujuk Ningbing kami. Bahkan tidak ingin pulang. Aku menoleh ke arah sumber suara. Wajah wanita dengan riasan tebal itu masih menunjukkan ekspresi sinis. Aku agak bingung.
Kapan aku membuat masalah dengan orang seperti ini? Wanita itu menoleh dan terus berbicara dengan orang di sebelahnya. Khawatir suaranya tidak terdengar oleh orang lain. Jelas ayahnya meninggal lebih awal. Sekarang ibunya juga akan pergi. Sebagai bibi, dia dengan itikat baik mengatakan ingin membesarkannya. Tetapi ketika orang itu muncul, Ningbing kami sudah terpikat jiwanya. Entah apa hubungan mereka berdua. Begitu kata-kata itu diucapkan. Benar saja, tatapan orang-orang di sekitarku berubah. Aku tidak peduli. Tetapi Bai Ningbing tidak perlu menanggung spekulasi yang tidak berdasar ini. Aku dengan cepat di benakku. Memutar ulang. Orang di pemakaman hari itu meliriknya. Kamu berisik? Tanpa menunggu dia berbicara. Aku melanjutkan dengan menambahkan. Hari itu di pemakaman, ketika kalian sekelompok orang memaksa Bai Ningbing untuk memilih. Aku sebagai teman ibu Bai Ningbing ada di sana. Apa yang kalian katakan tentang membesarkan Bai Ningbing? Tetapi dalam kata-kata itu, terungkap dengan jelas bahwa bibinya ingin menelan warisan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Anda benar-benar bibi yang baik. Wanita itu panik ketika mendengar itu. Kamu orang luar, bicara omong kosong apa? Aku bibi kandungnya. Apakah aku akan menyakitinya? Aku tersenyum. Mengeluarkan ponsel. Saat itu aku merekamnya dengan ponsel. Dia panik. Dengan tergesa-gesa. Secara tidak sadar aku mengulurkan tangan untuk merebut ponsel. Tanganku terangkat dan menghindarinya. Kebetulan wali kelas datang saat itu. Wanita itu menghela napas lega. Dengan susah payah dan malas berdebat denganmu. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke tempat duduknya. Adikku yang murah hati tidak mempermasalahkannya. Tetapi dalam hatinya dia juga sedikit lega. Karena aku sama sekali tidak merekam. Aku benar-benar bertaruh. Namun, aku harus berterima kasih padanya atas gerakan tangkasnya tadi. Setelah kejadian ini, kupikir orang yang jeli bisa mengerti apa yang terjadi, kan? Setelah pertemuan orang tua secara resmi dimulai, bibi Bai Ningbing tidak lagi membuat masalah. Sebaliknya, aku sengaja menoleh ke arah bibi Bai Ningbing ketika guru memuji nilai akhir semester Bai Ningbing sebagai yang pertama di seluruh sekolah. Ekspresi bangga membuat bibinya hanya bisa terdiam. Pertemuan orang tua berakhir. Bibi Bai Ningbing adalah orang pertama yang menyelinap keluar dari kelas. Setelah kerumunan orang bubar, aku baru bangun dan berjalan keluar. Tetapi dihalangi oleh seorang anak laki-laki. Dia tampak telah mengumpulkan keberanian. Apakah yang dikatakan bibi Bai Ningbing itu benar? Apakah kamu dan Bai Ningbing memiliki hubungan seperti itu? Suara remaja itu bergetar. Namun, dia terus menatapku untuk mendapatkan jawaban. Kutebak kau menyukai Bai Ningbing. Atau ingin berteman dengannya. Aku bersandar di meja dan bertanya sambil tersenyum pada wajah remaja itu. Terlihat jelas memerah. Tetapi tidak menjawabku. Hanya berdiri. Nada bicaranya agak berat. Hanya berdasarkan beberapa kata orang lain. Untuk berspekulasi tentang seseorang tanpa alasan. Sungguh bodoh. Jika kau benar-benar menyukainya. Atau ingin berteman dengannya. Kau harus mendekatinya dengan jujur. Bukannya menebaknya di belakang melalui mulutku atau orang lain. Melihat wajah remaja itu yang langsung pucat. Aku masih merasa iba. Kami tidak memiliki hubungan seperti yang kau pikirkan. Aku hanya teman ibunya. Aku tahu kau tidak bermaksud jahat. Tetapi jangan mengenal orang lain dari mulut orang lain. Setelah selesai berbicara, aku melewatinya dan berjalan keluar kelas. Aku sudah menundanya terlalu lama. Sambil berjalan, aku mengeluarkan ponselku. Bersiap untuk mengirim pesan kepada Bai Ningbing. Mengatakan bahwa aku pergi duluan karena ada urusan. Tetapi sedetik kemudian aku melihat Bai Ningbing berdiri di sudut. Dia sudah mendengar semuanya saat itu. Anak laki-laki itu juga menyadari keberadaan Bai Ningbing. Dengan panik berlari keluar. Masa muda memang indah. Melihat ekspresi Bai Ningbing yang tidak terpengaruh. Aku bercanda. Tidak mengejar pacar kecilmu? Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan.
mengeluarkan kata-kata kekanak-kanakan. Aku sering merasa tidak mengerti Bai Ningbing. Kadang-kadang, dia membawa sikap terkekang dan hati-hati karena merasa menumpang. Tetapi kadang-kadang dia secara tidak sengaja menunjukkan sedikit kedewasaan dan ketajaman. Dan aku selalu merasa bahwa yang terakhir adalah dirinya yang sebenarnya. Sudahlah. Tidak mau memikirkannya. Aku ada urusan, aku pergi duluan. Setelah mengucapkan kalimat ini, aku bergegas menuju tempat parkir. Belum berjalan beberapa langkah. Suara langkah kaki di belakang mengikuti. Kenapa kamu masih mengikutiku? Tidak ada kelas siang ini? Aku berbalik dan menatapnya dengan bingung. Bai Ningbing mempercepat langkahnya dan berjalan berdampingan denganku. Hari ini wali kelas memberikan izin khusus untuk libur. Kalau begitu kamu kembali dulu, belum selesai aku bicara. Bai Ningbing menyela. Kamu mau pergi kemana? Bolehkah aku ikut? Dia aneh sekali hari ini. Ada semacam perasaan ingin selalu dekat. Aku berpikir sejenak. Dengan misterius mendekat. Kamu bisa bermain catur? Jarak yang dekat. Dapat dengan jelas melihat kepanikan dan keraguan sesaat di mata gadis itu. Tetapi dia tetap mengangguk. Lalu aku mengantarnya ke sanatorium dengan mobil. Hari ini aku akan menjenguk profesor universitasku yang sudah pensiun. Dalam perjalanan, aku menelepon sanatorium terlebih dahulu. Pak Tua masih membenciku sejak lama. Jika aku tidak menjenguknya, yang mengangkat telepon adalah perawat. Terdengar melalui speaker. Dia sengaja berbicara dengan suara keras. Translate_text. Suruh dia jangan datang. Aku tersenyum tak berdaya dan berkata kepada perawat. Mungkin sekitar setengah jam lagi Bai Ningbing akan tiba. Sepanjang perjalanan dia melihat mobil dengan tenang. Tidak takut pada pemandangan di luar jendela. Aku telah menjualnya. Tiba di kamar panti jompo. Aku melihat punggung lelaki tua itu yang keras kepala namun disengaja. Aku mengusap pelipisku. Berlebihan berkata. Panti jompo? Murid kesayanganmu datang menemuimu. Bahu lelaki tua itu bergetar sedikit. Tetap saja tidak bisa menahan diri. Berbalik dengan wajah datar. Aku tidak punya murid setebal kamu. Aku mendorong Bai Ningbing ke depan dan berkata dengan manis. Dia bisa bermain catur, loh. Benar saja. Mata lelaki tua itu berbinar. Setelah istri kesayangan panti jompo meninggal, satu-satunya hobinya adalah menikah. Adalah bermain catur. Namun sayang, aku tidak bisa. Dia pernah mencoba mengajariku. Namun sayang, aku benar-benar tidak berbakat. Dia hanya bisa menyerah dengan menyesal. Namun, lelaki tua itu masih marah. Jelas berharap aku datang menemuinya. Namun suka bergantung pada orang lain. Dulu aku selalu harus membujuknya lama dan menemaninya menonton beberapa menit. Mereka bermain catur, aku diam-diam bangun untuk mencari dokter untuk memahami kondisi fisik lelaki tua itu. Kemudian pergi membayar biaya selama setahun. Diperkirakan setelah panti jompo yang tahu, dia akan dimarahi lagi. Aku melihat waktu. Berkendara ke panti jompo. Membungkus makan siang di toko sup favoritnya. Setelah kembali, seorang tua dan seorang muda bermain catur. Kemudian kedua orang tua itu mengerutkan kening. Namun, Bai Ningbing terlihat tenang. Tidak mungkin, kan? Mungkinkah panti jompo tidak lebih menakutkan dari Bai Ningbing? Aku mengeluarkan makan siang. Panti jompo? Mencium aroma sup? Tidak sedikit pun melirik Bai Ningbing. Makan dulu sebentar, dia sudah memanggil Bai Ningbing dengan mesra, melirik Bai Ningbing. Yang terakhir tersenyum bangga padaku. Setelah itu, dia pergi tertawa setelah menyelesaikan permainan catur itu. Dan berakhir seri. Aku dan Bai Ningbing mendorong kursi roda kakek. Pergi keluar berjemur di bawah matahari. Pergi keluar menjadi gila. Kakek tidak mau kembali. Jadi aku menyuruh Bai Ningbing kembali mengambil selimut. Melihat Bai Ningbing pergi, kakek tiba-tiba merasa tenang. Anak ini cukup baik. Aku tertawa. Kamu baru mengenalnya beberapa jam dan sudah tahu dia baik. Panti jompo?
Kebetulan seperti membuka kedamaian. Anak ini sangat baik, tenang, dan tidak punya pikiran buruk yang aneh. Memperlakukan orang dengan hormat. Kecuali di depanmu dia agak canggung. Situasi kalian berdua. Milisi sudah memberitahuku. Ini juga bisa dianggap sebagai takdir kalian berdua. Ibunya membantumu dulu. Sekarang kamu membantunya lagi. Senang ada dia menemanimu. Aku juga tenang. Menghadapi perasaan sentimental kakek yang tiba-tiba. Aku merasa sedikit bingung. Sambil bercanda. Kau sangat memujinya. Kalau begitu aku harus salah. Kakek dengan tidak sabar menegur. Berbalik dan mulai mengomel. Sudah berapa lama aku tidak menemuinya? Dari kejauhan bayi Ningbing berjalan mendekat. Di tangannya selain selimut, ada juga jaketku. Setelah kakek melihatnya, mengatakan sesuatu dengan makna yang tersirat. Sudah kubilang dia baik, kan? Aku tidak menjawab. Sore harinya kakek mengajak bayi Ningbing bermain beberapa permainan catur lagi. Kami berdua juga menemaninya makan malam di panti jompo. Baru setelah itu kakek dengan enggan membiarkan bayi Ningbing pergi. Orang ini sangat ajaib. Selalu bisa dengan cepat mendapatkan simpati orang lain. Misalnya Xiao Rongyu. Dan juga misalnya kakek. Tidak seperti aku, jika bukan karena kegigihan ibu bayi Ningbing. Kulit tebal Xiao Rongyu dan omelan kakek. Aku mungkin akan terus menyendiri. Dalam perjalanan pulang, Pak Tua yang menelepon. Saya menjawab telepon di mobil. Tapi sedetik kemudian saya menyesal. Suara marah Pak Tua yang bergema di dalam mobil. Apakah kamu pergi membayar lagi? Sudah kubilang berapa kali. Aku punya uang. Simpan uang hasil jerih payahmu sendiri. Besok aku akan meminta panti jompo mengembalikan uangnya kepadamu. Saya mengarahkan mobil ke pinggir jalan dan berhenti. Berdeham. Aku tahu Pak Tua yang punya uang. Tapi itu tidak bertentangan dengan saya menghabiskan uang. Lagi pula, saat kuliah, aku sudah makan begitu banyak makanan dari istri guru. Aku belum membayar. Ini semua dihitung sebagai pengganti uang makan. Omong kosong, makanan siapa yang semahal itu? Jika istrimu tahu, dia akan memarahiku sampai mati. Pak Tua sangat marah sampai suaranya pecah. Aku hanya bisa diam. Biarkan dia memarahi di telepon. Hanya pada akhirnya, dia sekali lagi meminta panti jompo untuk mengembalikan uangnya. Aku menjawab dengan keras kepala. Jika kamu seperti ini, maka aku tidak akan pernah mengajak bayi Ningbing menemanimu bermain catur lagi. Suasana hening selama beberapa detik. Lalu dengan suara, "Pak." Dia menutup telepon. Bayi Ningbing tiba-tiba tertawa. Detik berikutnya aku juga tertawa. Beberapa hari kemudian aku masih patuh. Pergi ke panti jompo lagi untuk menerima omelan. Setelah membujuk dan membujuk, akhirnya aku bisa melupakan masalah ini. Sebelum pergi, Pak Tua berulang kali berpesan. Aku menyuruhku membawa bayi Ningbing lain kali. Namun, di semester kedua kelas 2 SMA, tugas belajar bayi Ningbing menjadi jauh lebih berat. Saat pertemuan orang tua murid sebelumnya, setiap orang menempelkan nama universitas tujuan mereka di meja. Bayi Ningbing ingin pergi ke sekolah hukum terbaik di negara ini. Meskipun aku tidak pernah mengajukan persyaratan apapun pada studinya. Tapi dia seolah menahan napas dan bergegas menuju tujuannya. Aku membawa bayi Ningbing ke panti jompo. Beberapa kali cuaca berangsur-angsur menjadi panas. Jika bukan karena Xiao Rongyu menelepon dan menanyakan tentang rencana perjalanan, aku hampir lupa. Liburan musim panas akan segera tiba. Baik. Kakak. Maukah kau mengajak Ningbing untuk bermain denganku? Bukankah kau sangat suka berselancar? Dan Ningbing juga perlu bersantai. Aku melirik bayi Ningbing yang sedang mengupas buah di dekat meja kopi. Bersandar di sofa dengan malas. Tahun ini terlalu panas. Tidak ingin bergerak. Xiao Rongyu berkata, "Oh, di telepon. Sungguh sia-sia jika tubuhmu yang berotot sempurna itu tidak dipamerkan." Dia hampir berteriak.
Aku yakin Bai Ningbing mendengarnya, karena telinganya tiba-tiba memerah. Kemudian dia mengulurkan jeruk yang sudah dikupas kulitnya kepadaku. Membujukku dengan suara pelan, pergilah. Aku tidak terkejut melihat Chen Hansheng di belakang Xiao Rongyu di bandara. Xiao Rongyu menarikku ke samping dan mengomel. Pria ini terlalu menakutkan. Pagi-pagi sekali dia muncul di depan rumahku dengan membawa koper. Mengatakan bahwa dia juga ingin pergi ke tempatku. Ketika orang yang bersangkutan menyadari tatapanku, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dengan sedikit perasaan sedih dan menyedihkan. Baru kembali ke negara ini. Tidak punya banyak teman. Bolehkah aku bergabung? Kau tidak keberatan, kan? Xiao Rongyu langsung meledak. Berhentilah berpura-pura. Aku benar-benar tidak bisa menahan tawa. Ayo bermain bersama. Semakin banyak orang semakin ramai. Bai Ningbing hanya menyapa di awal. Lalu membantu kami mendorong barang bawaan dan melakukan check-in. Xiao Rongyu berbisik di telingaku dengan curiga. Kenapa aku merasa Ningbing semakin Bagaimana mengatakannya? Cantik dan tenang. Tadi saat kalian berdua berjalan ke sini. Yang ada di benakku hanyalah, sangat cocok. Jadilah manusia. Xiao Rongyu bibi. Aku menghela nafas. Xiao Rongyu memutar matanya dengan kesal. Melemparkan kalimat, kau benar-benar kuno. Lalu berbalik dan tidak lagi memperhatikanku. Tiba-tiba aku menyerahkan malam itu. Malam itu, Bai Rongyu pergi dengan suara ikan. Saya sering melewati hal-hal biasa. Dia mengulurkan jeruknya. Mendengar dia berkata sambil tertawa. Penerima budi merasa tidak enak. Jadi saya setuju tanpa berpikir panjang. Setelah naik pesawat, saya tidak tahu trik apa yang digunakan Chen Hansheng. Bertukar tempat duduk di sebelah Xiao Rongyu. Disertai dengan salah satu dari mereka yang merajuk. Satu orang membujuk dengan lembut. Saya perlahan tertidur. Guncangan saat pesawat mendarat membangunkan saya. Saya membuka mata dengan bingung. Menemukan diri saya tanpa sadar bersandar di bahu Bai Ningbing. Untuk sesaat saya tidak bereaksi. Menyadari gerakan saya, Bai Ningbing menoleh. Napas hangatnya menyebar di telinga saya dan saya terbangun. Kita terlalu dekat. Saya langsung duduk tegak. Jantung saya berdegup kencang. Mungkin karena rasa tanpa bobot yang disebabkan oleh pendaratan pesawat. Ada apa? Bai Ningbing menatapku dengan fokus. Saya menghindari tatapannya. Menggelengkan kepala. Saat berjalan keluar, melihat gerakan Xiao Rongyu dan Chen Hansheng yang sama-sama memijat bahu mereka. Saya dan Bai Ningbing diam-diam tidak berbicara. Ketika kami tiba di hotel, Xiao Rongyu hanya memesan 2 kamar. Awalnya Xiao Rongyu dan Bai Ningbing 1 kamar. Saya 1 kamar sendiri. Tapi sekarang ada tambahan Chen Hansheng. Chen Hansheng pergi ke meja depan untuk memesan kamar. Menatap Xiao Rongyu dengan ragu. Tetapi dia tenggelam dalam kegembiraan bermain di luar. Merangkul Bai Ningbing dan berjalan ke depan dengan riang. Chen Hansheng mengikuti di belakang dengan sedikit kecewa. Saya berpikir sejenak. Berbalik dan berdeham pelan ke arah Chen Hansheng. Chen Hansheng. Penyakit makmu kambuh lagi. Chen Hansheng tampak bingung sesaat. Kemudian dengan cepat bereaksi. Menutupi perutnya dengan 1 tangan. Berbicara dengan lemah lembut kepada Xiao Rongyu. Sangat sakit. Ekspresi Xiao Rongyu berubah. Dengan cemas berjalan untuk memapahnya. Khawatir? Baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sakit perut? Perlu dibawa? Chen Hansheng menyusut. Dia di telinga dan tangan. Meraih kerah baju Xiao Rongyu. Tidak menjawab langsung. Hanya dengan lembut mengerang kesakitan. Aku berteriak tepat waktu. Xiao Rongyu, kamu sekamar dengan Chen Hansheng. Biar ada yang menjaga. Istirahatlah dulu. Kita keluar lagi nanti sore. Xiao Rongyu melihat orang di pelukannya. Menyetujui. Semua orang berada di lantai yang sama.
mengantar mereka berdua kembali ke kamar dulu. Aku dan Bai Ningbin berjalan menuju kamar kami. Kamarnya tepat di seberang kamarku. Bai Ningbin tiba-tiba berkata, "Kalian berbohong pada Kak Xiao Rongyu, ya?" Aku meletakkan jari di bibir, tersenyum dan menggelengkan kepala. Diam-diam kembali ke kamar. Tidur lagi? Bangun lagi? Penuh dengan sisa cahaya matahari terbenam. Bai Ningbin menelepon dan berkata, "Xiao Rongyu dan yang lainnya sudah menunggu di lobi untuk pergi." Merapikan diri sebentar lalu membuka pintu. Bersama Bai Ningbin berjalan menuju lobi di bawah. Xiao Rongyu mendengus padaku dengan makna yang tidak jelas. Kemudian menarik Bai Ningbin ke depan. Aku dengan ragu menatap Chen Hansheng yang tertinggal di belakang. Dia menunjukkan senyum tak berdaya padaku. Menjelaskan? Aku memberitahunya. Sebelumnya aku bilang pada kolega kalau Chen Hansheng semuanya baik. Tapi kadang terlalu jujur. Malam ini aku yang bayar sebagai permintaan maaf. Sampai di pantai, tentu saja makan makanan laut adalah hal yang wajib. Mencari restoran yang ulasannya lumayan. Saat memesan, Bai Ningbin dengan sengaja memesan beberapa hidangan non-seafood. Karena aku tidak makan makanan laut, Xiao Rongyu melipat tangan di depan dada. Melihat bolak-balik. Aku dan Bai Ningbin menggelengkan kepala. Ningbing sangat perhatian. Tunggu cai naik. Aku membungkus Xiao Wanxia. Mendorongnya ke depan Xiao Rongyu untuk memohon ampun. Aku salah. Tuan Ning, maafkan aku dengan murah hati. Xiao Rongyu mengambil udang dan melemparkannya ke mulutnya. Menggigitnya dengan sangat keras. Kemudian mendengus pelan. Aku tahu masalah ini sudah selesai. Chen Hansheng diam-diam membungkus kepiting di samping dan hendak memberikannya kepada Xiao Rongyu. Tetapi dia dipelototi oleh pihak lain. Yu berkata dengan marah, "Jangan meniru Fang Yuan. Aku belum meredakan amarahku padamu." Melihat Han yang merah padam. HMPH. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan memakan hidangan dari keluarga Bai Ningbing. Menghindari tertawa terbahak-bahak. Setelah makan, Xiao Rongyu berteriak lagi untuk pergi ke pantai mencari tempat minum. Baiklah. Malam ini dia yang paling mabuk. Dia masih menarik Bai Ningbing di depan. Keduanya berbisik. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku dan Chen Hansheng perlahan mengikuti di belakang. Jadi apakah kamu sudah yakin kali ini? Aku menatap punggung Xiao Rongyu. Bertanya pada orang di sampingku. Chen Hansheng berhenti sejenak. HMPH. Aku tidak ingin melepaskannya lagi. Aku menghela nafas. Baguslah. Dia tersenyum santai. Lalu bagaimana denganmu, kamu dan Ningbin? Ada apa dengan kami? Aku bingung. Aku pikir kalian tidak ada apa-apanya. Kemudian, Chen Hansheng mengalihkan topik pembicaraan. Ketika kami tiba dan duduk, kami menemukan toko ini. Juga menyediakan minuman beralkohol. Xiao Rongyu memesankan minuman untuk Bai Ningbing. Tetapi memintaku menemaninya minum. Dan juga mengusulkan untuk bermain game denganku. Memintaku dan dia duduk di satu sisi bar untuk melihat siapa yang didekati lebih banyak. Orang yang kalah membayar tagihan. Aku tanpa sadar menatap Bai Ning dan kemudian melihat ke arah Chen Hansheng. Wajah kedua orang ini menjadi muram. Aku menolak. Tidak perlu bertanding, aku yang bayar. Xiao Rongyu melirik Chen Hansheng dan menjadi tidak senang. Aku masih marah tentang kejadian siang tadi. Aku sudah mengerti. Xiao Rongyu sengaja membuat Chen Hansheng tidak nyaman. Aku meminta maaf sambil melihat ke arah Chen Hansheng. Terpaksa menyetujui. Mengangkat gelas dan hendak berjalan ke bar. Bai Ningbing mengulurkan tangan dan menarikku. Tapi Xiao Rongyu memelototinya, aku menepuk tangannya. Mengisyaratkan dia untuk tenang. Dia dengan enggan melepaskan tangannya. Aku dengan lesu. Menghadapi orang-orang yang mencoba mendekatiku. Sambil memperhatikan ke arah Xiao Rongyu. Dia sudah menerima dan meminum beberapa gelas anggur. Sepertinya dia akan benar-benar mabuk.
Aku berencana untuk mengakhiri kompetisi yang membosankan ini. Dan menjemputnya. Chen Hansheng tiba-tiba berdiri dan berjalan dengan langkah besar ke arah Xiao Rongyu. Dengan paksa menariknya ke dalam pelukan. Menundukkan kepalanya. Pria di depan mereka berdiri. Menghalangi pandanganku. Aku hanya mendengar seruan dan siulan dari sana. Kemudian pria itu pergi dengan malu-malu. Chen Hansheng mengangkat kepalanya sedikit ke arahku dari jauh. Merangkul Xiao Rongyu dan berjalan keluar. Aku merasa lega. Bermaksud mencari alasan untuk menyingkirkan wanita yang bersikeras untuk menambahkan WeChat ini. Kakak, aku menjemputmu untuk pulang. Aku terkejut melihat Bai Ningbing menghalangi wanita itu. Ini pertama kalinya dia memanggilku kakak. Wanita yang terganggu itu agak tidak senang. Tapi setelah mendengar kata kakak, dia menjadi tidak yakin. Hubunganku dengan Bai Ningbing masih membuatnya ingin mencoba menambahkan WeChat. Aku hendak berbicara. Bai Ningbing dengan cepat memblokir serangkaian permintaan WeChat. Mencengkeram pergelangan tanganku. Menatapku. Nada bicaranya merendah. Kakak. Aku tersenyum pada wanita itu melalui Bai Ningbing. Merasakan kekuatan di pergelangan tanganku sedikit bertambah. Bai Ningbing malam ini agak aneh. Dengan aura yang tak terlukiskan, agak menakutkan. Aku patuh mengikutinya meninggalkan bar dan keluar. Bai Ningbing melepaskan tanganku. Menundukkan kepala. Diam-diam mengikuti di samping. Suasana agak membosankan. Merasakan angin laut. Rasa mabukku sedikit mereda. Tadi yang kau berikan adalah nomor WeChat MU, kan? Lain kali jangan seperti itu. Bai Ningbing tidak bertanya balik. Apakah kau ingin memberikannya padanya? Aku tertawa. Tentu saja tidak. Bahkan jika kau tidak muncul. Aku juga punya cara untuk menolaknya. Nomor WeChat adalah privasi pribadi. Jangan berikan milikmu sembarangan. Namun dia berkata dengan serius. Aku akan muncul setelah ini. Setiap kali. Aku sedikit terkejut. Kegigihannya. Anak itu sudah besar. Memiliki pikiran yang tidak bisa aku pahami. Aku tidak menjawab. Melanjutkan berjalan perlahan menuju hotel. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing di belakangku tiba-tiba memanggilku. Fang Yuan, UM. Aku berbalik dan tersenyum padanya. Angin laut meniup sudut pakaianku dan rok gadis itu. Di tengah ribuan cahaya. Mata gadis itu bersinar. Dengan tegas dan serius dia membuka mulutnya. Ulang tahunku yang ke-18 akan segera tiba. Bisakah aku meminta sebuah permintaan padamu saat itu? Kesungguhan gadis itu. Bersama angin sampai di depan mata. Membuat orang tanpa sadar ingin mundur. Aku menatapnya, mencoba melihat maksud tersembunyi di baliknya. Udara hening selama beberapa detik. Akhirnya Bai Ningbing mengalihkan pandangannya. Aku menunduk dan berpikir. Berhenti sejenak, lalu katakan nanti saja. Tidak melewatkan sedikit pun kekecewaan yang terlintas di matanya. Keesokan harinya sampai siang. Xiao Rongyu baru datang terlambat bersama Chen Hansheng. Melihatnya berpakaian lengkap. Membungkus dirinya dengan rapat. Bahkan lehernya dililit syal kecil. Aku bertanya dengan setengah mengerti. Kau berencana memakai ini untuk berselancar? Dia bersandar pada Chen Hansheng. Dengan lemah di bahunya. Tidak ada kekuatan lagi. Hari ini melihatmu bermain dengan Chen Hansheng. Dengan wajah penuh kecerobohan dan kesenangan. Satu tangan dengan lembut menggosok pinggang Xiao Rongyu. Aku langsung mengerti. Mengacungkan jempol pada Chen Hansheng. Membuat wajah kecil Xiao Rongyu memerah karena ingin menerkam dan memukul. Aku datang ke pantai sambil bercanda dan berdebat seperti ini. Penuh dengan pria dan wanita tampan berpakaian minim. Bai Ningbing tidak bisa berenang. Chen Hansheng harus menemani Xiao Rongyu. Jadi pada akhirnya hanya aku yang akan turun ke air dan melepas kaos. Terdengar di telinga. TSK, Xiao Rongyu melirikku dari atas ke bawah. Dengan bangga berkata. Tidak heran aku memuji sosok yang sempurna. Aku memakai tabir surya dan tidak berencana untuk menjawab.
Xiao Rongyu terus memberi isyarat kepadaku. Dengan matanya memberi isyarat padaku untuk melihat ke samping. Hanya melihat Bai Ningbing. Dengan wajah dingin melihat sekeliling serigala yang berpakaian seperti perawat sungguhan. Aku tak berdaya menepuk bahunya. Ini pantai? Dia memasang wajah tegang. Berdiri di depanku. Aku dengan tidak nyaman mundur setengah langkah. Tiba-tiba menyadari. Dia sepertinya sudah tumbuh lebih tinggi. Kau pergi sedikit? Dia seolah tidak mendengar detik berikutnya debu di bawah sinar matahari mengambang dengan hebat. Dia mengambil kaos putih yang baru saja kulepas. Menyerahkannya kepadaku. Kenakan, nada bicara posesifnya. Melampaui batas dan hampir meluap. Aku memalingkan muka dan berkata dengan dingin. Tidak perlu. Dia, tetapi tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Menundukkan kepala. Menatapku dengan mata berkaca-kaca memohon kakak untuk memakainya. Baiklah. Aku merasakan saraf di suatu tempat di tubuhku menyentak. Xiao Rongyu keluar untuk menengahi. Angin minyak Ningbing sudah diambil. Jadi jangan menolak. Kata-kata ini terdengar aneh. Aku melihat ke arah Xiao Rongyu yang mengalihkan topik pembicaraan sambil tertawa. Ningbing. Panggilan kakakmu ini membuatku merasa nyaman. Aku mengambil t-shirt dari tangannya. Memakainya dan mengambil papan selancar tanpa mempedulikan ejekan Xiao Rongyu di belakangku. Dan tatapan seseorang yang terus melihat ke arahku. Berjalan lebar ke pantai. Hanya ingin mendinginkan diri di air. Sensasi dan kegembiraan berselancar. Serta kesenangan yang didapat dari menangkap ombak yang menantang. Membuat ketagihan. Dan juga membuat orang mudah melebih-lebihkan diri sendiri dan selalu ingin menantang ombak dengan tingkat kesulitan yang lebih besar. Jadi, ketika seseorang melewatkan kemiringan dinding ombak dan ketinggian ombak dan terhempas dengan keras ke dalam air, hatiku merasa kasihan dan gagal lagi. Ketika aku muncul dari air, dari kejauhan aku melihat sekelompok orang Xiao Rongyu dengan cemas melihat ke arahku. Sementara Bai Ningbing sudah setengah badan berdiri di air. Hatiku berdebar kencang, aku naik ke papan dan duduk. Sambil melambai ke arah mereka, memberi isyarat. Tidak apa-apa. Sambil berenang ke tepi pantai. Setelah sampai di pantai, mata Xiao Rongyu merah, menampar. Ke bahuku. Membentakku. Fang Yuan sudah berkali-kali memberitahumu. Jangan mencari sensasi. Untuk menangkap ombak yang berbahaya. Kau baru saja membuatku ketakutan setengah mati. Dia memanggil nama lengkapku. Sepertinya dia benar-benar marah. Aku menenangkan dan meminta maaf. Aku salah. Xiao Rongyu menoleh dan memarahi Bai Ningbing. Dan kau, tidak bisa berenang. Berlari ke laut. Apa yang kau lakukan? Kau pergi menyelamatkan orang. Atau pergi memberikan nyawa? Chen Hansheng merangkul Xiao Rongyu. Dengan lembut membujuk orang. Tidak terjadi apa-apa adalah yang terbaik. Xiao Rongyu melotot padaku dan Bai Ning. Bing dengan marah melemparkan satu kalimat. Kau tidak membuatku khawatir, menarik Chen Hansheng dan berjalan ke depan. Baru kemudian aku mengalihkan pandanganku ke samping. Pada Bai Ningbing yang sejak awal menatapku dalam diam. Wajahnya pucat. Bibirnya terkatup rapat. Dadanya naik turun dengan hebat. Setelah sekian lama, suara serak berkata, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kerinduan sedikit pun? Hatiku tersentak. Baik karena heran. Kepekaannya maupun terkejut. Kecerdasannya. Hanya berdasarkan insiden kecil tadi dan beberapa patah kata Xiao Rongyu. Bai Ningbing mengerti arti dari tidak memiliki kerinduan. Jadi ketika melakukan gerakan berbahaya yang tersembunyi ini, aku tidak merasa takut. Tidak takut akan hasil terburuk. Dengan kata lain, aku selalu siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Bai Ningbing jelas lebih muda dariku. Di bawah tatapannya yang bercampur dengan rasa sakit hati. Kehilangan. Ketakutan yang berlarut-larut. Bahkan pikiran yang belum pernah kuselidiki secara mendalam. Terungkap jelas saat ini. Tenggorokanku tercekat.
Tanganku yang terkulai mengepal erat di udara. Menghindari pertanyaan, menjelaskan dengan suara rendah. Lain kali jangan seperti ini. Terburu-buru tanpa mempedulikan apapun. Aku tahu betul bahwa aku sangat pandai berenang. Bai Ningbing membelalakan matanya. Seolah benar-benar marah. Berbalik dan pergi. Sepertinya ini pertama kalinya dia marah. Aku tertinggal di belakang. Tidak tahu harus berkata apa. Beberapa hari berikutnya, aku masih belum membujuk Bai Ningbing. Aku tidak bisa memberinya jawaban atas pertanyaan itu. Xiao Rongbing adalah teman baikku. Dia memiliki Chen Hansheng di sisinya. Aku merasa tenang. Panti jompo? Rumah sakit tempat guruku dirawat sudah diatur sejak lama. Setelah memberitahu, uang akan dibelanjakan secara teratur dari kartuku. Semuanya sudah diatur. Adapun Bai Ningbing. Aku dan dia hanyalah penumpang yang melakukan perjalanan bersama di kereta kehidupan ini. Dia akhirnya akan menjadi dewasa. Berlari menuju jalannya sendiri. Dengan kecerdasan dan kemampuannya. Dia akan baik-baik saja. Jadi ketika Bai Ningbing bertanya apakah aku memiliki kerinduan. Aku punya jawaban. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa beberapa hal diucapkan terlalu terus terang. Agar tidak menyakiti hati. Meskipun sedang marah, dia tetap akan berada di sisiku saat bepergian. Hanya terdiam. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Hingga hari terakhir liburan. Kami berempat duduk di tepi pantai melihat matahari terbenam. Xiao Rongyu berbisik di pelukan Chen Hansheng. Aku dengan sadar diri berjalan ke bebatuan lain. Bai Ningbing juga ikut. Duduk di sampingku. Diam-diam menyaksikan matahari terbenam. Ombak menerjang bebatuan. Angin malam lembut berwarna oranye. Saat matahari terbenam menghilang di cakrawala. Gadis di sampingku menoleh menatapku. Fang Yuan, setelah kembali. Aku ingin belajar berenang. Kalimat sederhana diucapkan olehnya dengan nada serius saat senja tiba. Aku mendengar diriku menjawab dengan pelan. Baik. Tidak lama setelah liburan musim panas berakhir. Adalah ulang tahun Bai Ningbing. Aku sudah bertanya sebelumnya apakah dia ingin merayakannya di suatu tempat. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di rumah saja sudah cukup. Hanya undang Xiao Rongyu dan Chen Hansheng. Aku tidak merasakan apa-apa tentang hari ulang tahun yang dianggap sakral oleh banyak orang. Jadi aku membiarkannya mengaturnya sendiri. Hanya saja kadang-kadang di studio aku akan bertemu. Xiao Rongyu menelepon dengan misterius. Dan Bai Ningbing di rumah setelah pulang sekolah. Juga akan memegang ponsel. Seolah sedang mengobrol tanpa henti dengan seseorang. Aku merasa bingung. Tetapi karena menghormati. Aku tidak bertanya. Hingga akhir pekan. Ulang tahun Bai Ningbing. Pada sore hari. Xiao Rongyu dan Chen Hansheng bersikeras menarikku berkeliling setengah kota hanya untuk membeli kue di suatu tempat. Baru saat itulah aku sadar bahwa mereka pasti merencanakan sesuatu beberapa hari ini. Tetapi ini adalah ulang tahun Bai Ningbing. Mengapa dia juga ikut merencanakan? Kalau mau menyiapkan kejutan, bukankah seharusnya kami yang menyiapkan untuk yang berulang tahun? Setelah kami selesai membeli kue dan kembali, langit sudah gelap. Sampai di depan pintu rumah, Xiao Rongyu menghentikanku menekan bel pintu. Dan bersikeras menyuruhku membuka dengan kunci. Aku tak berdaya dan mengeluarkan kunci. Memutar kunci. Membuka pintu. Lampu di dalam tidak menyala. Di kedua sisi beranda penuh dengan lilin. Yang membentang hingga ruang tamu. Dalam cahaya lilin yang berkedip-kedip. Bai Ningbing memegang seikat bunga. Dan menatapku lurus. Aku tertegun di tempat. Tidak bereaksi untuk sementara waktu. Xiao Rongyu mendorongku ke depan. Aku tersenyum dan berkata, cepat masuk. Saat itu, tiba-tiba aku mengerti sesuatu. Suasana hatiku langsung tenggelam. Berbalik, kalian berdua juga ikut-ikutan bercanda. Senyum di sudut bibir Xiao Rongyu. Menarik-narik Zhu Shanshan. Lenganku.
Kenapa kamu begitu serius? Ningbing dengan sengaja mempersiapkan. Dia hanya untuk melamarmu hari ini. Xiao Rongyu, aku membentaknya dengan keras. Chen Hansheng menyadari suasananya tidak baik. Maju dan menarik Xiao Rongyu ke belakang. Dia menggelengkan kepalanya. Sepanjang waktu aku tidak melihat ke arah Bai Ningbing lagi. Keheningan sesaat. Aku tidak tahan lagi. Aku ingat masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan di studio. Kalian makan duluan. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang. Kemudian, lampu ruang tamu dinyalakan. Fang Yuan, suara Bai Ningbing terdengar panik. Aku tetap berhenti. Hari ini kupikir hari ulang tahun. Jadi aku mendekorasi rumah secara sederhana. Adapun bunga-bunga itu, toko bunga yang baru buka di supermarket mengadakan promosi. Memberiku, aku baru saja hanya mengambilnya dan melihatnya. Kebetulan kalian sudah kembali. Dia berkata. Suaranya semakin pelan di akhir. Dia menjelaskan bahwa kesadaran itu berbohong. Chen Hansheng tepat waktu meredakan suasana. Urusan pekerjaan tidak perlu terburu-buru. Mari kita makan malam bersama malam ini. Untuk merayakan ulang tahun Ningbing. Aku menghela napas dalam hati. Berbalik dan menatap Bai Ningbing. Selamat ulang tahun. Dia menghela napas lega. Sibuk membereskan lilin di ruang tamu. Bergumam, aku akan membereskan ini dulu. Ada juga daging renyah kecil yang dibuat di dapur. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Makanan ini terasa agak tertekan. Xiao Rongyu mungkin merasa marah. Tidak banyak bicara. Chen Hansheng awalnya sering memberi Bai Ningbing lauk untukku. Tapi aku meletakkannya di piring di samping. Perlahan-lahan. Dia juga terdiam. Terakhir, tiba saatnya makan kue ulang tahun dan membuat permohonan. Dalam 30 detik saat dia menutup mata dan membuat permohonan. Aku menatap wajahnya dengan serius. Wajah Bai Ningbing sudah sering terbuka. Memancarkan temperamen unik antara gadis dan wanita. Untuk sesaat aku merasa linglung. Bertemu pandang dengannya yang membuka mata selama sedetik. Lalu mengalihkan pandangan. Mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dari tas dan memberikannya kepadanya. Semoga masa depanmu cerah. Sebuah jam tangan sederhana. Saat aku berjalan-jalan di mall sebelumnya. Dia pernah berhenti untuknya selama beberapa detik. Kilatan melintas di matanya. Kejutan muncul saat dia melihat ke sini. Matanya berbinar. Membuat orang merasa panik tanpa alasan. Setelah makan malam, Bai Ningbing dan Chen Hansheng membereskan dapur, aku dan Xiao Rongyu bersantai di kursi geladak di balkon. Dia tiba-tiba membuka mulutnya. Kamu sudah tahu. Benar kan? Aku menatap ribuan lampu yang menyala di bawah sana. Menghela napas panjang. Dia masih tidak ingin tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah dewasa. Pengalamannya di masa lalu jelas. Dia sudah jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Dia sangat jelas tentang apa yang dia inginkan. Tapi apakah kamu mengerti hatimu sendiri? Jam tangan itu pasti mahal malam ini. Aku tersenyum acuh tak acuh. Hanya sebuah jam tangan. Xiao Rongyu bersikeras. Apa yang sebenarnya kamu khawatirkan? Tiba-tiba aku ingin minum. Aku melihat ke kiri dan ke kanan. Dan menemukan bahwa tempat aku menyembunyikannya sudah dibersihkan oleh Bai Ningbing. Orang ini benar-benar ingin aku berhenti minum. Xiao Rongyu memukulku dengan tidak puas. Apakah kamu mendengarkan aku? Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan berkata. Ketika dia tidak berdaya, aku membantunya. Dia menghargai cinta dan kesetiaan. Dan untuk sementara mencampur adukan rasa terima kasih. Aku beberapa tahun lebih tua darinya. Apakah aku harus melihatnya bertindak konyol? Masa depannya masih panjang. Dia akan melihat dunia yang lebih besar. Dan bertemu lebih banyak orang. Saat itulah dia akan mengerti. Betapa tidak pentingnya pilihan yang terbatas saat ini. Terlebih lagi, ibunya adalah temanku. Apa yang kamu katakan ada benarnya dan ada salahnya.
Xiao Rongyu menjadi serius. Dari awal hingga akhir, kamu mempertimbangkan masa depannya. Bahkan mengandalkan usiamu yang lebih tua. Dan menyangkal ketulusan hati orang yang lebih muda. Pada akhirnya, kamu masih menganggapnya sebagai anak kecil. Tanpa menyadari bahwa pikirannya lebih dewasa darimu. Beberapa tingkat, kamu hanyalah seorang pengecut. Aku tertawa karena marah. Aku malas berdebat denganmu. Pokoknya, jangan ikut-ikutan bertingkah konyol di masa depan. Xiao Rongyu memalingkan kepalanya. Berkata dengan marah. Aku juga malas berdebat denganmu. Kamu menipu dirimu sendiri. Song-song kecil akan menyesalinya di kemudian hari. Akhirnya, dia mengucapkan selamat tinggal di pintu sambil menggandeng Chen Hansheng. Bahkan tidak melirik sekalipun. Balik. Akhirnya Bai Bingbing tertawa dan bercanda. Chen Hansheng melihat. Di pengadilan asing. Aku tersenyum. Aku tak berdaya melambaikan tanganku. Setelah mengantar mereka pergi, ruangan itu langsung menjadi sunyi. Bagaimanapun, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Bermaksud untuk kembali ke kamar. Tetapi dipanggil oleh Bai Ningbing. Fang Yuan pernah meminta permintaan darimu di pantai. Sekarang aku sudah memikirkan apa yang kuinginkan. Sebuah kalimat membuatku terpaku pada permintaan itu. Bukannya tegang, Bai Ningbing berputar ke hadapanku. Tiba-tiba tersenyum cerah. Jangan takut. Aku terhibur oleh kalimat tanpa rasa hormat ini dan menjadi rileks. Meninggalkan pandangan. Kemudian dengan acuh tak acuh berbalik untuk menatapnya, senyumnya hangat dan tulus. Semoga kau damai dan lancar sepanjang hidupmu. Semoga semua yang kau minta terkabul. Apa? Aku tanpa sadar berpikir bahwa aku salah dengar. Tetapi ekspresinya memberitahuku. Dia serius, jantungku. Seolah-olah seseorang menggelitiknya dengan lembut dengan bulu. Aku memalingkan muka. Adalah membiarkan harapan ulang tahun yang kuizinkan bukanlah milikku. Dia menunduk dan melihat pergelangan tangannya. Jam tangan yang kuberikan padanya. Berbicara tentang waktu lain sangat kejam. Tidak peduli bagaimana orang mengejar ke depan. Perbedaan beberapa tahun selalu ada di sana. Tetapi baru saja. Tiba-tiba aku mengerti bahwa menghentikan waktu yang bergerak maju adalah permintaan yang tidak adil. Waktu seharusnya tidak menunggu siapapun. Tetapi juga memberi semua orang kesempatan. Kau tahu? Aku sangat sabar, sebuah paragraf tanpa kepala. Akhirnya diakhiri oleh Bai Ningbing dengan kalimat. Aku pergi ke dapur untuk mencuci piring. Dan meletakkanmu dengan cerah. Malam ini aku mengalami insomnia. Hari-hari berikutnya berjalan seperti jarum jam tangan yang bergerak maju secara teratur. Kami tidak pernah lagi menyinggung masalah waktu. Nilai ujian masuk perguruan tinggi Bai Ningbing sangat tinggi. Pasti bisa masuk ke perguruan tinggi sasarannya. Tetapi dia tiba-tiba berkata kepadaku pada malam sebelum mengisi formulir aplikasi. Bermaksud untuk mendaftar ke universitas lokal. Aku tidak mengerti. Tetapi aku tetap bertanya dengan sabar. Bukankah kau ingin pergi ke sekolah hukum terbaik di negara ini sebelumnya? Nilaimu sama sekali tidak masalah. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Dia ragu sejenak. Berkata dengan suara rendah. Sekolah itu berada di kota lain. Lalu kenapa? Aku tidak mengerti apa bedanya sekolah di tempat lain. Dia bukan tipe orang yang tidak jelas, si Bai Ningbing melihat ke atas. Saat itulah aku mengerti. Apa yang dia khawatirkan. Aku menoleh untuk melihat keluar jendela balkon ruang tamu. Pandangan jatuh di udara dengan desiran. Berkilau dalam benakku. Banyak gambaran dan kemudian menoleh untuk menatapnya. Dengan nada tenang. Apa kau ingat apa yang kau katakan di hari ulang tahunmu tahun lalu? Suaranya agak serak. Tapi tetap menjawab. Ingat, aku tersenyum. Ingat itu bagus. Kamu masih muda. Kamu harus melihat dunia yang lebih luas. Kamu akan bertemu lebih banyak orang baik. Saat itu kau akan menyadari. Sebenarnya ada banyak pilihan yang bisa kau ambil. Maukah kau melihat-lihat? Napas Bai Ningbing menjadi tidak teratur. Tidak berbicara.
Aku mendekat dengan lembut dan memeluknya dengan lembut. Dengarkan kali ini. Baiklah. Sepertinya dia menangis. Suaranya bergetar. Baik. Aku berjanji padamu. Aku akan melihat. Tapi aku akan menggunakan waktu untuk memberitahumu jawaban dan pilihanku. Bai Ningbing melapor ke universitas. Hari itu, aku tidak pergi ke bandara untuk mengantarnya. Hari-hariku kembali seperti dulu ketika aku sendirian. Hanya saja aku lebih sering melamun di rumah. Kami masih akan tetap berhubungan. Seringkali dia mengirim beberapa pesan suara panjang. Menceritakan situasinya. Aku sesekali membalas beberapa kata. Tidak lama setelah pelatihan militer berakhir. Adalah hari ulang tahunnya. Sore itu, aku tidak memberitahu siapapun. Tiba-tiba terbang ke kota tempat dia berada. Menunggunya. Sekolah sudah malam. Aku tidak berpikir untuk bertemu dengannya. Hanya ingin melihat sekolahnya. Kebetulan melihatnya dikerumuni beberapa orang keluar dari gerbang sekolah. Orang di sampingnya seharusnya temannya. Aku bersembunyi di kerumunan. Melihatnya, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dan melihat sekeliling. Sebelum tatapannya tertuju padaku. Aku berbalik dan memasuki gang di sebelahnya. Malam itu pukul 23.59. Aku menerima pesan WeChat dari Bai Ningbing. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku melihat waktu di ponselku melewati menit itu menjadi 0. Dan berubah menjadi pukul 001. Hari berikutnya pukul 10. Aku membalas dengan ucapan selamat ulang tahun. Aku tertidur semalam. Bai Ningbing tidak melanjutkan topik ini. Beralih ke hal lain, aku dan dia mempertahankan keseimbangan yang tak terucapkan. Selama liburan musim dingin dan musim panas dari tahun pertama hingga tahun kedua, Bai Ningbing pergi ke berbagai tempat. Dia membuat akun video pendek. Merekam adat dan budaya lokal di sepanjang jalan. Sebagian besar waktu dia merekam pemandangan. Tetapi kadang-kadang ada wajah-wajah muda yang muncul. Seharusnya teman ulang tahunnya. Di akhir setiap video, dia akan muncul sendirian di depan kamera. Dengan lembut mengucapkan, "Andai saja kamu ada di sini." Lambat laun, beberapa orang di bawah video menebak bahwa pemilik blog pasti menyukai seseorang. Xiao Rongyu mengambil tangkapan layar komentar-komentar itu dan melampirkan kalimat. Aku juga tidak tahu kapan seseorang akan menembak. Aku tidak membalas. Menonton video itu lagi. Dan mengkliknya untuk disimpan hingga tahun ketiga Bai Ningbing. Memiliki kesempatan untuk mengikuti guru sekolah untuk menjadi lemah. Adalah memberikan bantuan hukum kepada kelompok. Videonya mulai menampilkan lebih banyak sosok orang yang berbeda. Terus-menerus mengamati penglihatan dan waktu. Aku melihatnya berubah langkah demi langkah. Menjadi orang dewasa yang mandiri dan luar biasa. Menjelang upacara wisuda tahun keempat, Bai Ningbing memposting foto di lingkaran pertemanannya. Itu adalah jam tangan yang aku berikan padanya saat itu. Teksnya adalah waktu. Bukan jawaban. Tapi jawabannya tersembunyi dalam waktu. Bai Ningbing menghabiskan waktu 4 tahun untuk memberikan jawaban dan pilihan terakhirnya. Xiao Rong, Chen Hansheng, dan para lansia semuanya memberikan suka di bawahnya. Aku pergi ke Bai Ningbing. Ke makam ibuku, bersandar di batu nisannya. Perlahan menghabiskan sebotol anggur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada hari wisuda. Aku pergi ke sekolah Bai Ningbing. Kali ini, aku berdiri di depan gerbang sekolah dan meneleponnya. Berdering selama sedetik lalu terhubung. Suara Bai Ningbing terdengar tegang dan penuh harap. "Kamu di mana?" Aku tertawa kecil. Di depan gerbang sekolah. Tidak ada suara tiba-tiba di ujung telepon sana. Lalu suara angin dan napas. Beberapa menit kemudian, Bai Ningbing muncul di pandangan. Dia berlari ke arahku. Setelah mengunci pandanganku, dia tampak lega. Lalu selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. "Aku ada yang ingin kukatakan padamu." Ucapnya dengan nada tegas. Tapi juga sedikit malu. "Aku ingin mempertimbangkan seorang pemain bernama
Aku menatapnya. Aku setuju. Dia tampak tidak bereaksi. Dan bertanya dengan bodoh, apa? Aku menahan tawa dan mengulanginya lagi. Aku berkata, aku setuju. Detik berikutnya, di tengah tatapan terkejut semua orang, dia menerjang ke pelukanku. Berulang kali bertanya padaku, benarkah? Benarkah? Akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menunduk dan menciumnya. Untuk membuatnya tenang. Teks utama selesai, cerita tambahan. Surat ibu dan setelah bersama Bai Ningbing. Xiao Rong pernah bertanya padaku, mengapa akhirnya setuju? Aku bercanda. Dia selalu menginginkan sebuah nama. Hanya anak-anak di rumah sendiri yang bisa dimanjakan. Jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Xiao Rong mendengus jijik padanya. Dan memberitahumu tentang keterkejutan itu. Aku bahkan tertawa kecil. Ayah berkata perlahan selama beberapa detik. Aku ingin melepaskan diriku. Kemudian, Bai Ningbing mendirikan firma hukumnya sendiri. Dan mengambil kembali warisan yang dulu direbut oleh kerabat serigala berbulu domba. Dia tidak banyak bicara tentang detailnya. Hanya setelah lembur selama sebulan berturut-turut. Dia pulang dan memelukku. Setelah lama terdiam, dia berkata, semuanya sudah berakhir. Aku mengangkat tanganku. Menepuk punggungnya dengan lembut. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Suatu hari di tahun berikutnya, ketika Bai Ningbing dan aku membersihkan kamar tidur bersama, aku secara tidak sengaja menemukan surat dari ibu. Dan tertegun di tempat. Bai Ningbing bertanya dengan lembut di samping. Aku ingin aku menemanimu mengunjungi ibu. Aku menggelengkan kepala. Dia dengan perhatian menutup pintu dan pergi ke ruang tamu. Aku duduk di karpet dan menarik napas dalam-dalam. Perlahan membuka amplop surat. Tapi dia hanya menundukkan kepalanya. Berdiri di sana, tidak mengatakan sepatah kata pun. Sayangku Ayuan. Urusan antara ayah dan ibu. Ayuan tidak boleh memikulnya di pundakmu. Kamu lahir di Airi. Tapi ibu dan ayah sangat gagal. Tidak bisa membiarkanmu tumbuh besar di Airi. Meskipun banyak hal buruk terjadi. Tapi jangan menyerah. Jangan terikat oleh masa lalu. Jangan membawa kebencian. Harus bahagia. Harus menikmati hidupmu sepenuhnya. Ibu menulis ini bukan untuk meminta maaf. Tapi berharap Ayuanku. Percaya bahwa di dunia ini akan ada orang yang mencintaimu. Layak dicintai. Sangat disayangkan. Ibu tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa dengan mata kepala sendiri. Tapi kamu harus ingat, ibu akan selalu mencintaiku. Lipat surat itu. Sinar matahari di luar jendela sangat bagus. Spin-off Bai Ningbing. Dia setuju untuk bersamaku. Aku tahu. Bahkan sampai sekarang. Dia masih siap. Aku akan pergi kapan saja. Tapi aku ingin menemaninya setiap hari sampai akhir cerita. Kami mohon suka. Mohon ikuti. Akun ini akan terus perbarui novel dan komik.